Romo, Bunda Karyana. sampai Tuhan datang menjemput orang-orang percaya. Ya, Nah, tetap seperti ini. Bunda Karyana. Tidak ada kata mualaf. Bunda Ya, Karyana. Kalau saya tanya balik ketika Kristen itu tanya tadi tentang kaf haya ain sod di Maryam 1 itu, gimana kalau saya tanya balik itu yang di Yesaya 23 13 apa? Yesaya 28 ayat 13 coba di ini dibuka Bunda Karyana. kasihan kalau Bu Karyana. Itu apa artinya? Bentar loh. Ya, Yesaya Yesaya 28 13. Sampai makan siang pun nggak jadi. Nah, Yesaya 28 ayat 13. bentar ya. Tiga belas ya. Ya. Lobet lagi. Maka mereka akan mendengarkan firman Tuhan yang begini. Kok itu lagi harus ini? Kenapa? Kenapa itu tuh aja tanya yang bermanfaat lah yang ini. Lo enggak, Harus saya begini, coba harus lanjutkan. Jawab dulu. Karena teman Kristen tadi membahas tentang ayat-ayat mutasyabihat. Coba baca terus, baca dulu. Kan ada perikopnya di atas. Iya, apa yang dia maksud gu, ga, bu, ba, itu apa artinya? Terhadap pemimpin-pemimpin Yerusalem ini. Harus Iya, begini, apa? harus begitu. Artinya harus apa? Artinya ya apa telungkup itu? itu tiara berperang. Gimana? Berperang maksudnya. Begini, iya. begini caranya, begini, begitu. Apa? Nggak ada yang aneh. Apa yang aneh di sini? Di Yesaya 28, terjemahan lama itu kan berbunyi seperti ini. Ketika kalian sudah diperbudak oleh mereka, majikan barumu akan menyuruhmu dalam bahasanya yang bagi kalian terdengar seperti gu, ga, bu, ba. Itulah caranya Tuhan memberikan hukumannya atas kalian. Kalian akan jatuh, terperangkap, remuk, dan tertawan. Itu di Yesaya yang terjemahan lama. Di mana gugu gagak nggak ada. Begini begitunya. Mesti begini, tambah ini, tambah itu, supaya dalam berjalan mereka jalan telentang sehingga luka tertangkap dan tertawan. Apa yang aneh? Itu di terjemahan lamanya coba, di terjemahan lamanya itu seperti itu bunyinya. Coba di terjemahan lamanya. Pengertian aja lah, nggak usah bahas yang kayak gini. Oh ya Pengertian aja. sudah balik. Ya sudah. Lanjut. Yesus ciptaan, silakan. Karena dibilang di situ, hai orang pencemooh Romo, hai orang yang, ya, kan? Anda pencemooh. Kenapa aku dibawa-bawa? Itu begini, Bang Arif. Begini, itu ada kata begini begitukah, Bu Karyana? Ya kalau di terjemahan barunya, ya. Mirip Bukan lagunya, Romo. mirip lagunya Doraemon. Aku ingin begini, aku ingin begitu, aku ingin ke sana, aku ingin ke situ. Doraemon. Habis waktu sia-sia yang lain lah. Ya, langsung aja yang lain. Yesus ciptaan. Nggak usah kalau Bu Karyana ngakui ciptaan, udah temanya ganti. Silakan milih sendiri Bu Karyana. Kira-kira mau Iya, jadi gini, nggak apa-apa, Yesus ciptaan. Iya, udah usah yang bisa bahas membantah itu. Bahas lainnya, karena Bu Karyana juga ngakui itu. Udah, ngapain mau dibahas sudah. Nah, sekarang tema lainnya. Nggak ada yang bisa bantah kan? Nggak ada yang bisa bantah. Iya, saya membenarkan memang ciptaan. Udah. Ya udah gini aja. Karena dalam Temanya, juga dia diciptakan. temanya saya ubah, gini Nggak usah aja. on cam lah. Udah on cam aku. Jangan curang, cuma aku sendiri yang on cam sini, Kristen. Bang Arif, biar aku yang mana sih?
Kalau saya fancam nanti dibully saya sama Bu Karina. Iya, karena terlalu ganteng. Begini, begini Bang Arif, begini Bang. Di atas genteng terus. Yang yang tidak menyembah Tuhannya Yesus pasti masuk neraka. Nah, itu bagus itu. Pak Ustadz, Nah. udah satu-satu lah. Kami kan di atas ini sama Pak Ustadz aku ya. Pak Ustadz, Oke. nggak apa-apa, nggak usah, nggak aku bully, nggak aku bully. Aku juga selalu di bawah singa. Yesus ciptaan atau Tuhan? Bunda Karyana, ini saya ubah temanya ya. Yesus itu ciptaan. Uni Rizka, waduh ada ketua agensi Queen. Jangan milih sendiri aja temanya, jangan diatur. Coba aja, milih sendiri. Coba milih apa temanya? Oke, akulah jalan dan kebenaran. Mantap. Siapa dulu? Mantap, Saya mantap. dulu. Ya, Oke. Siapa dulu? Ayo. Siapa? Bu Karina Kapor apa saya dulu? Ayo udah. Siapa dulu? Saya. Ya, gini, aku dulu ya. Akulah jalan dan kebenaran. Silakan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, di mana di umat Islam yang sama seperti itu, jalan kebenaran dan suatu jaminan kepada Allah yang sang sumber. Kalau memang Allah kita sama, SWT dengan Allah kami, di mana jalan kebenaran yang dikatakan melalui Nabi Muhammad. Coba. Di mana tertulis? Jaminan hidup. Oke. makasih Uni Rizka. Waduh, ada Uniku di sini. Oke. Jadi kalau dalam Al-Qur'an itu semua para nabi itu jalan. Nabi Muhammad juga jalan. Asyura ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadril mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad, yaitu Al-Quran, dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah Al-Quran dan apakah itu iman. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar memberi manusia ke jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Yaitu mengenal Allah. Sebagaimana Isa dalam Al-Juhruf ayat 64. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hada siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah Dia, itulah jalan yang lurus. Jadi maksudnya jalan kepada Allah itu mengenal Dia. Makanya Yesus juga ajaran utamanya apa? Kekal di surga. Inilah hidup yang kekal, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Jadi di dalam Al-Quran, semua para nabi jalan untuk mengenal Allah. Andaikan tidak ada nabi utusan, kita tidak kenal Tuhan. Gitu, Bu Karina. Oke, berarti menurut Pak Ustadz ada banyak jalan ya. On cam dong. Oke. On cam. Jangan anu ya. Nanti Pak Ustadz nggak kuat lihat aku. Ya enggak, makanya Ini nggak kuat lihat singa betina. ya. Ya bukan. Oke. Menurut Pak kuat juga lihat genteng, ayo. Pak Ustadz, artinya semua jalan jamak ya. Padahal Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus kepadanya, aku nggak lihat Pak Ustadz loh, takut naksir. Nih Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus kepadanya, akulah Betul. jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bukan kami, bukan you, bukan siapa-siapa, tidak ada jamak. Di sini adalah plural, yaitu only one, just one. Aku. Akulah huruf besar. Yaitu di mana yang sama seperti itu. Sudah. Bahkan malaikat tidak sanggup mengatakan itu. Malaikat masih datang. Malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad. Nah, ini malaikat aja nggak sanggup mengatakan itu. Di atas malaikat yaitu anak yang lahir tadi. Anak yang lahir melalui perkataan yaitu Yohanes 1. Inilah anakku, hari ini engkau kuperanakkan. Ada nggak yang seperti itu? Silahkan dijawab. Oke. Jadi gini, Al-Maidah 44 sampai 48 ya.
Saya awali dari surat Al-Anbiya ayat 25. Jangan ada kata kami ya. Jangan ada kata kami. Ya, tunggu dulu, dengerin aja dulu. Nanti kalau nggak cocok ya tinggal dibantah. Oke. Al-Anbiya surat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa nafa'budun. Jadi semua utusan itu aku utus supaya mereka memperkenalkan Tuhan Allah kepada umatnya. Berarti semua utusan itu jalan. Di zamannya Musa, dengarlah seriwil, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6 ayat 4. Berarti satu-satunya jalan saat itu Musa. Jadi harus diterima ucapan Musa ini. Sampai kapan? Sampai Allah mengutus Nabi setelahnya. Maka dalam Al-Quran Al-Ma'idah 46. Sampai Allah mengutus Isa. Maka ketika Allah mengutus Isa, wal yahkum ahlal injil bima anjalallah. Dialah satu-satunya jalan. Jadi gak boleh Sriwil mengatakan gini, maaf ya Yesus, kamu bukan jalan. Kami sudah ada jalan yaitu Musa. Kami sudah mengenal Allah dari Musa. Saya tidak mau beriman kepadamu. Oh gak bisa. Sekarang saya yang diutus. Akulah satu-satunya. Ya, karena saya yang diutus. Memang dulu Musa satu-satunya jalan. Karena saat itu Musa yang diutus. Nah sekarang saya. Tidak ada yang sampai kepada Allah tanpa melalui aku sekarang. Makanya Yesus mengikuti ucapan Musa. Kalau Musa ulangan 6 ayat 4 mengatakan Tuhan Allah itu Esa. Diikuti oleh Yesus. Markus 12:29. Hukum yang terutama. Dengarlah Sriwil. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sampai kapan ucapan Yesus ini berlaku? Sampai Allah mengutus Nabi Muhammad. Al-Maidah 48. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad sama dengan mereka. Dengan Musa dan Isa. Kul huwallahu ahad. Allah itu Esa. Maka saat Nabi Muhammad diutus, Nabi Muhammad lah jalan satu-satunya. Gitu. Yang benar itu. Oke. Oke, aku jawab ya Pak Ustadz. Ketika dikatakan Musa sebagai Allah, nah hasilnya apa? Musa gagal sampai ke tanah Kanaan. Pada saat itu banyak di sekitar Musa, yaitu Firaun, kerajaan Firaun kafir, banyak yang lain suku Amalek, ini segala macam. Musa pada saat itu tidak ada penyelamatan di dalam, mati semua. Sampai sekarang nggak ada, mati semua. Tidak ada penyelamatan yang dilakukan Musa sampai ke surga. Nah, sekarang maksud saya, kalau Musa mengatakan akulah jalan. Jalan yang dimaksud dengan jalan yang dimaksud Yesus berbeda. Yesus kepada seluruh bumi semua manusia. Akulah jalan satu-satunya kepada Bapa. Sementara Musa hanya temporer pada saat di zaman Firaun sampai ke tanah Kanaan. Itu pun dia nggak sampai. Yang menyampaikan adalah Kaleb dan Yosua yang dari tanah Mesir. Hanya 2 yang sampai. Nah, dan itu semua mati sampai sekarang. Tidak ada. Nah, yang dimaksud di sini, akulah jalan dan kebenaran. Mati. Pak Ustadz nggak tahu. Walah, ini dalam saudara. Oke. Bukan seperti Musa Allahnya pada saat itu aja. Nggak ada. Mati semua kok. Oke. Jadi Akan ada pengadilan kepada orang mati itu. Nanti. Dan Yesuslah sebagai hakim. sudah. Itu. Ya. Oke. Jadi Bu Karina kalau mengatakan Musa itu gagal, terbalik. Justru Yesus yang gagal. Saya bacakan Yesaya 19:20. Ketika Tuhan ingin menyelamatkan Sriwil, dia mengutus seorang juru selamat. Ingat ya kalimatnya, ketika Tuhan ingin menyelamatkan Sriwil dari penindasan. Suatu contoh, di zamannya Musa kan mereka ditindas oleh Fir'aun. Lalu Tuhan mengutus seorang yaitu Musa. Musa berhasil. Fir'aunnya yang meninggal. Musanya hidup. Yang kedua, memperkenalkan tauhid. Tuhan itu Allah. Atau Elohim sajalah. Maka dikenalkan oleh Musa, berhasil Musa. Seluruh Sriwil beriman kepada Elohim yang Esa itu. Berarti Musa ini sukses dua-duanya. Menyelamatkan Sriwil dari Fir'aun, berhasil. Fir'aunnya mati. Menyelamatkan
Seriwil supaya hidup kekal di surga dengan mentuhankan Elohim yang Esa. Berhasil. Nabi Muhammad juga berhasil. Saat itu kacau orang Arab itu, jahiliyah. Lalu Allah mengutus Nabi Muhammad. Terhapus kejahiliyahan itu. Yang kedua, Nabi Muhammad memperkenalkan supaya mereka hidup yang kekal. Yaitu mentuhankan Allah. Berhasil. Nah, kita lihat Yesus. Di zamannya Yesus kacau seriwil. Tuhan mengutus juru selamat seorang untuk menyelamatkan dari penindasan Romawi. Yesus gagal karena Yesus oleh Romawi yang digantung. Mati. Berarti gagal. Yang kedua, Yesus diutus untuk mengajak hidup kekal ke surga, yaitu mentuhankan Allah yang Esa. Yesus gagal lagi. Buktinya setelah dia tidak ada, malah dia yang dituhankan. Gagal. Jadi Musa dengan Nabi Muhammad berhasil. Yesus dua-duanya gagal. Menyelamatkan seriwil dari penindasan, dia yang tertindas. Menyelamatkan seriwil supaya kekal di surga dengan mentuhankan Allah, malah dia yang dituhankan. Gagal dua-duanya. Nah, gitu. Oke, silakan. Oke, Pak Ustadz. Nih ya, apa yang membedakan kegagalan Musa dan Tuhan Yesus, kesuksesan Musa dan Tuhan Yesus? Di dalam kekristenan, ya, yang dimaksud Musa, ya, Musa berjuang sebagai pemimpin, memperjuangkan bangsa Israel dari Firaun, dari perbudakan di zaman Firaun ke tanah Kanaan yang dijanjikan kepada nenek moyangnya Abraham. Bukan berarti kesuksesan mengalahkan Firaun. Bukan. Kalau Musa mengalahkan Firaun, bukan itu yang sukses. Yang sukses itu dalam hal di Musa tidak sampai ke tanah Kanaan. Nah, terus hanya yang sampai dari tanah Mesir hanya Kaleb dan Joshua, hanya 2 orang. Yang lainnya yang lahir di situ. Yang lahir di situ. Nah, yang lahir pada saat perjalanan itu, yang 40 tahun itu. Jadi, artinya di zaman Musa mereka gagal. Artinya Musa dia kecewa karena dia melakukan dosa. Oke? Bedanya dengan Yesus. Yesus sampai mati tidak melakukan dosa dan dia dibangkitkan. Ya kan? Oke. Arti dari Yohanes 14 ayat 6, Yesus dalam pemuritan. Kalau dari kacamata kekristenan, Yesus, Pak Ustadz bilang Yesus gagal. Tidak ada murid yang mengerti bahwa dia Tuhan. Ya kan? Dia diutus oleh Bapa. Apakah Bapa itu salah utus? Apakah Bapa pernah gagal? Kalau itu sudah nubuatan, udah misi Bapa, tidak akan pernah gagal. Dan Yesus sebagai manusia biasa, dia sudah bangkit. Disitulah orang Kristen merasa ada kemenangan, yaitu dengan menangnya Tuhan tidak melakukan dosa selama hidup. Musa melakukan dosa. Musa lah contoh saingan manusia dosa yang gagal di dalam dosa. Yesus tidak gagal dalam dosa walau dia mati selama 3 hari di bumi. Itu saudaraku, umat Kristen yang di bawah, silakan dikomentari benar atau tidak yang kukatakan. Jadi Pak Ustadz, Musa itu gagal karena dia manusia dosa. Sudah. Yesus bangkit. Oke. Mungkin di sini nggak ada yang Kristen ya? Ada Bang Arnold di bawah itu. Sudah. Sedikit Kristen, sedikit. Sudah. Oke, silakan Pak Ustadz. Oke. Jadi untuk mengetahui berhasil atau tidak itu bukan dilihat dari bangkit atau tidaknya. Tapi kita lihat kenyataannya. Saya contohkan Nabi Muhammad ya. Tugas utusan itu apa sih? Kalau dalam Islam, manusia yang ditugaskan untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya Nabi Muhammad, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. An-Najm ayat 3. Bahwa tugas Nabi Muhammad ini penyampai wahyu. Berhasil nggak? Berhasil. Sampai sekarang wahyunya tetap tidak berubah.
Ya, di 114 surat. 6.666 ayat. 1.027.000 huruf. Sampai sekarang nggak berubah itu. Berarti tugas Nabi Muhammad berhasil. Karena sampai sekarang ada kitabnya. Musa diutus untuk seriwil untuk menyampaikan wahyu juga. Ulangan 33 ayat 4. Ya. Musa telah memerintahkan hukum-hukum Taurat kepada jemaah Yakub. Berarti orang seriwil. Maka Taurat sudah disampaikan. Ya. Berarti Musa sebagai utusan, sebagai pemimpin berhasil. Buktinya, umatnya ada. Bahkan sampai sekarang loh ada umatnya. Yang mana umatnya mematuhi Musa. Tuhan itu Elohim, kitabnya Taurat. Terus mereka ini mengakui Musa ini pemimpin. Islam juga sama. Tuh wahyunya ada pada Islam, Al-Quran, dan Nabi Muhammad pemimpin. Ya, beliau di zamannya itu banyak pengikutnya. Ya, sahabat sampai Romawi ditaklukkan itu. Jadi beliau di samping utusan juga pemimpin. Nah, dan diakui oleh umatnya. Umat Islam semua mengakui. Beda dengan Yesus. Dan engkau Bethlehem, tanah Yahuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yahuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku seriwil, yaitu Yesus. Ternyata ketika nanya ke seriwil, seriwil, kamu kenal Yesus? Diludahin. Enggak kenal sama sekali. Berarti gagal. Coba tanya ke seriwil, kamu kenal Musa? Kenal banget. Dialah yang menyelamatkan kami dari Fir'aun. Islam, kamu kenal Nabi Muhammad? Kenal banget, kami cinta, kami berselawat setiap hari. Kalau Yesus diutus untuk seriwil, nanya ke seriwil. Tidak kenal mereka. Bahkan kalau ada orang Kristen ke sana, bawa salib, diludahin. Berarti jangan Bukarina ngomong, Yesus ini pemimpin, Musa pemimpin, tapi Musa gagal. Yang gagal Yesus. Nanya ke umatnya. Gitu ya. Oke, saya jawab ya Pak Ustadz. Oke. Pemahaman Pak Ustadz dalam hal kegagalan itu seperti apa? Bukankah dalam hal keselamatan jiwa? Nah, memang sudah kan sejak Adam dan Hawa diciptakan dan jatuh ke dalam dosa, ini kan sudah produk gagal ini. Nah, lalu diutus anaknya yang tunggal supaya mengerti, tidak ada yang menerima. Lalu sebagai contoh, Yesus datang ke bumi, dilahirkan oleh Maria, manusia biasa 100%. Dan di mana kegagalan Yesus? Karena dia udah membuat pemuritan, ditolak. Nah, sudah membuat contoh yang baik, bagaimana cara membaptis, bagaimana dalam melakukan dosa. Dia tidak terlibat, tidak terkait dengan satu dosa pun, satu ujung rambut pun. Yesus tidak ada melakukan dosa. Nah, dalam kesuksesannya Musa yang mati di dalam dosa, dia dibilang, Musa, dibilangnya, berbicaralah kepada batu. Dia pukul. Lalu dia berdosa dan dia tidak sampai. Itulah kegagalannya. Yesus perfect melakukan itu, bukan berarti Pak Ustadz memikirkan kesuksesan manusia mengerti dia. Memang manusia dosa ini sudah dikuasai iblis. Manusia dosa sudah dikuasai iblis. Artinya dalam hal mana kegagalan Yesus? Dia sudah sukses dan dibangkitkan oleh Bapa di sorga. Di situ saya bingung. Jadi kalau kita mengerti dalam hal kegagalan harus mengalahkan, harus seperti Musa bisa membelah laut, lebih dari situ Yesus juga bisa lakukan. Nah, statement Yesus ini, akulah jalan kebenaran dan hidup. Artinya hidup yang kekal. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa. Nggak ada yang berani mengatakan itu. Malaikat pun tak berani. Kalau semua nabi menjadi jalan di zamannya, benar. Jadi semua nabi punya keterbatasan, betul. Semua nabi punya kelebihan, betul. Semua nabi penyambung lidah Tuhan. Semua nabi rasul yang berkomunikasi dengan Tuhan, betul. Semua itu di zamannya masing-masing. Tapi Yesus adalah Tuhan dari seluruh
manusia yang mengatakan akulah jalan dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa. Yesus pasang badan nih, pasang badan. Ada yang berani nggak seperti itu? Di mana di Al-Quran dikatakan yang sama seperti ini, yang berani mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Gak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya Bapa katakan pasti melalui anaknya dulu. Jadi yang sampai kepada Bapa melalui darahku yang tertumpah. Kalau kamu tidak mengakui darahku dan hurum dan turut hukum yang ku berikan kepada Musa, yaitu hukum 10, Anda tidak boleh kepada Bapakku di surga. Begitu ya saudara, terima kasih. Oke. Jadi dikatakan sukses atau gagal itu harus menyampaikan keselamatan. Kita tahu kan, para nabi itu mengajarkan keselamatan, mentuhankan Allah kan. Kalau Al-Quran Fussilat 30, Al-Baqarah 25. Kalau kamu ingin selamat, kata Tuhan melalui para nabinya, yaitu Nabi Muhammad, bahwasanya kamu harus mentuhankan Allah. Berarti Nabi Muhammad sudah menyampaikan keselamatan. Umatnya mentuhankan Allah. Berarti kan selamat. Kan ayatnya jelas. Ya. Bahwasanya orang-orang yang mentuhankan Allah, lalu dia istiqomah, continue, tidak menyekutukan, wa abasyiru bil jannah, maka dia akan masuk surga. Dan Nabi Muhammad satu-satunya jalan juga ke surga. Di dalam hadis dijelaskan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga, kecuali yang enggan. Siapa yang enggan itu? Mereka yang tidak mau mengikuti Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad memberi jalan ke surga dengan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Begitu juga Yesus. Yesus ini adalah jalan supaya umatnya ke surga. Caranya mentuhankan Allah. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19 ayat 16. Hidup yang kekal mentuhankan Allah. Gagal Yesus. Buktinya, tidak ada umatnya sekarang yang mentuhankan Allah saja. Rata-rata Kristen, Katolik, semuanya mentuhankan Yesus. Kalau Musa dengan Nabi Muhammad, keselamatan sudah disampaikan dan mereka beriman. Kalau Musa dulu Elohim, ya umatnya mentuhankan Elohim. Karena memang kalau ingin kekal di surga, mentuhankan Elohim di zamannya Musa. Nah di zamannya Nabi Muhammad, keselamatan mentuhankan Allah. Kami sampai sekarang umatnya mentuhankan Allah. Nah kalau Yesus gagal, keselamatan mentuhankan Allah yang esa, malah Yesus yang dituhankan. Neraka semuanya. Mereka yang beriman sekarang ini neraka. Karena Nabi jalannya yang dituhankan, bukan tujuannya. Yesus ini jalan menuju kepada Allah Bapa kan. Malah Yesusnya yang dituhankan. Padahal hidup kekal di situ mengenal satu-satunya Allah dan mengenal Yesus sebagai utusan. Sama dengan syahadat Islam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad utusan. Kami imani itu. Ya kekal kami di surga. Kalau Kristen udah tahu kata Yesus, Allah sebagai Tuhan, Yesus sebagai utusan, malah Yesus yang dituhankan. Jalan yang dituhankan. Bukan tujuannya. Apa tujuannya Yesus itu? Supaya mentuhankan Allah. Bukan Allahnya yang dituhankan. Berarti Yesus gagal total. Itu. Oke, silakan. Aduh. Gagal total. Berarti palsu ya perkataan Yesus itu ya. Akulah Asli. jalan dan hidup. Palsu ya. Asli, cuma tidak ada pengikutnya, gagal dia. Nggak ada pengikutnya. Dunia Kristen lebih banyak sekarang. Oke, sekarang Nah, menurut Yesus hidup yang kekal, oke. Kalau Nabi Pak Ustadz mengatakan semua umatku akan selamat. Ya. Ya. Jadi katakan di Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ada banyak manusia ini tidak berbeban berat, ringan semua. Berarti jual Bagaimana jamu. itu? Jual jamu. Misal saya jual jamu, ada banner di depan yang letih lesu, encok, rematik, datanglah kepadaku. Beli jamu maksudnya. Berarti Pak Ustadz nggak punya beban ya? Ringan ya semua ya? Ringan Nggak dong. punya ya? Nggak punya beban hidup? Nggak punya sama Nggak sekali. punya ya? Nggak punya. Nggak pernah letih, nggak pernah lesu. Nggak pernah, maka saya tidak pernah minum jamu.
Nggak pernah lesu? Enggak, Nggak pernah lelah? enggak pernah. Makanya saya Jadi semalam kok ngorok ngantuk? enggak kata siapa, semalam saya live. Siang malam saya Kok tidur? siang malam live saya. Aduh, nanti pemirsa marah nanti Pak Ustadz nggak pernah tidur katanya, masa sih? Iya. Ada aja. Kan Pasti saya minum pernah- vitamin. Enggak pernah lelah lesu saya. Karena Ya, karena berarti saya berarti karena Pak saya Ustadz mengenal Tuhan yang nggak benar. artinya Pak Ustadz nggak butuh keselamatan lagi, udah hebat gitu. Berarti melebihi Tuhan. Ini Bu Karina, saya sudah kenal jalan yang keselamatan, sudah kenal melalui Yesus, melalui Nabi Muhammad, saya sudah kenal, yaitu mentuhankan Allah. Keselamatan itu menurut Yesus, menurut Nabi Muhammad, menurut Musa. Ayo. Iya. Nah. Ya artinya kan ini di Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Emang Pak Ustadz nggak punya dosa? Loh, kalau dosa itu kata Yesus dan Nabi Muhammad tinggal bertobat. Az-Zumar 53, 1 Yohanes 1 ayat 9. Tinggal bertobat. Kata Pak Ustadz kalau sholat itu nggak bertekun. bertekun gimana? Dalam satu hari lima kali sholat itu nggak bertekun namanya. Nah iya, kan itu perintah. Ajaran Samawi Ya. ini. Gini Bu Karina. Bedanya ajaran Samawi dengan ajaran pagan. Kalau Samawi itu ada kewajiban. Kalau Wahyudi 3 waktu setiap hari. Islam 5 waktu. Jadi kalau ada ajaran 1 minggu sekali, apalagi tidak punya data, pagan itu. Jangan menuduh yang bukan di luar saya. Jangan menuduh di luar saya. Itu bukan saya. Ini kita bicara bicara empat mata. Kita anggap aja kita empat mata ya Pak Ustadz. Jangan menuduh di luar yang saya tidak kerjakan. Pagan ini segala macam. Kita ini adalah Yesus memanggil orang yang berbeban berat, yang letih lesu. Artinya menanggalkan semua beban dosa. Ya kan? Kita itu berlomba dan bertekun. Kan gitu. Malah Pak Ustadz bilang Yesus yang gagal, dia sudah di sorga gimana? Ada contoh yang di bumi ini yang lolos tidak melakukan dosa. Itulah kesuksesan Yesus. Oke, saya tes ya. Sehingga dia dikatakan Tuhan karena dia sudah ada sebelum bumi ada gitu Pak Ustadz. Oke, saya tes dulu. Bahwa Yesus ini gagal, Nabi Jangan Muhammad. keraskan hatimu Pak Ustadz. Ya, Supaya kan. banyak yang sesat-sesat nanti. Ya, santai. Pak Ustadz itu dosa loh. Menyesatkan orang lain dosa. Ya, kita tes dulu ya. Yesus ini berhasil atau tidak, saya tes dulu. Hidup yang kekal Pak itu. Ustadz, gembala yang menyesatkan domba-dombanya, dia berhutang nyawa kepada Wah, Sang ya, Khalik. ya. Ini Itu saya buktikan. Bapak di Saya surga. buktikan bahwa Kristen ini bukan pengikut Yesus, tapi perusak ajaran Yesus. Coba saya tes. Kalau ingin hidup yang kekal itu mengaku Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Kadang bilang Yesus gagal, kadang bilang perusak Yesus. Gimana sih? Konsisten Ya, dong. maka saya tes. Hidup yang kekal itu. Kadang mengakui Yesus Tuhan. Coba, Kadang jangan bilang Yesus gagal. Jangan Kalau takut. gagal coleklah di dalam. Nah, iya, Ustaz, iya, kalau iya. gagal Makanya. Yesus coreklah di dalam hatimu, udah gagal. Ya, makanya Bu Karina, coba jawab dengan data. Hidup yang kekal selamat di surga itu mengakui Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Utusan dan Tuhan. Di mana? Karena akulah jalan. Ya. Iya pakai Ini, data. Pak Ustadz. Inilah hidup yang kekal. Sekarang gini. Enggak gini. Pak- Langsung pakai data. Oke. Inilah hidup yang kekal mereka yang percaya kepadaku sebagai Tuhan dan utusan. Itu di mana? Utusan, guru, nabi, decision maker, Data. ya, anak Allah. Data. Ya dia semua. Data. Anak manusia, anak Datanya, Allah. datanya. Dia anak manusia, dia anak Allah. Datanya, Dua jabatan ini, anak manusia dan anak Allah. Anak manusia, murni manusia, sebagai contoh kepada manusia bahwa dia tidak pernah melakukan dosa. Sekarang Pak Ustadz, aku garanti Pak Ustadz, aku masuk Islam jadi malap kalau ada Pak Ustadz bisa sebutkan di dalam manusia yang manusia tidak terkait dengan dosa. Manusia yang murni selamat, baik di Alkitab, baik di Al-Quran. Coba sebutkan. Kalau kamu Selain Yesus manusia biasa normal
yang tidak melakukan dosa? Coba sebutkan. Aku akan mualaf Karyana nih. Aku nggak takut sama keluarga aku. Aku akan mualaf kalau ada manusia Nggak dosa usah mualaf, nanti komal sepi, saya tidak punya. yang suci. Enggak, saya tidak mau. Maria tidak suci. Oke, saya tidak jawab. suci, tetap terkait dalam dosa. Oke. Siapa? Termasuk Nabi. Sudah, Termasuk Nabi Muhammad berdosa. Sudah, Siapa sudah. lagi? Musa berdosa. Saya Siapa lagi? jawab. 12 murid Yesus mati semua berdosa. Hanya Yesus yang bangkit tidak melakukan dosa. Oke, saudaraku. Sehingga dia mengatakan, akulah jalan dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa. Aku datang untuk menghakimi. Dia adalah sebagai hakim yang adil. Tapi dia bukan maha kuasa. Anak Allah ini yang benar. Ini dipakai semua. Makanya Kristen-Kristen, tolong jangan katakan Yesus itu adalah Allah itu. Yesus dua jabatan yang dia ini sebagai anak manusia dan anak Allah. Sudah. Oke. Gantian. Kalau Bu Karina ini mengatakan Nabi mana yang tidak berdosa atau manusia. Loh, kalau kamu nanya ke Islam, semua para Nabi itu dalam Islam itu maksum. Umat Islam tidak ada pernah mengatakan ada Nabi berdosa, itu gak ada. La nufarriqu baina ahadin minhum. Semua para Nabi itu kami muliakan. Karena mereka ini manusia. Wow. Tunggu dulu. Wow. Ya, tenang. Keren. Ya. La Semua Nabi maksum, tidak berdosa. Oke. Oke, tunggu dulu makanya. Makanya dengerin dulu. Ya. Rumit. Al-Baqarah 1336 ya. Di sana dijelaskan kami umat Islam beriman kepada semua para nabi. Baca dong. Ulu Jangan dikasih arti, baca dong. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa al-asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub, Musa, Isa dan nabi-nabi yang lain. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan para nabi, semuanya mulia di hadapan Allah. Makanya kami muliakan. Jadi Anda tidak usah mengatakan kaum umat Islam, nabi mana yang tidak berdosa? Ya semuanya. Beda. Nah, itu urusan Dimuliakan Anda. dengan mulia. Itu iya, kami muliakan mereka ini maksum. Oke. Ada nggak yang udah masuk ke surga? Nabinya? Ada. Oke. Ada. Kalau kamu nanya ke Islam, Mati semua kan? tunggu dulu. Akibat dosa mati. Tenang, satu-satu, tenang. Kalau kamu nanya Nabi mana yang masuk surga, yang di surga. Kalau kamu nanya ke Islam, ingat ya, Nabi Isa di langit kedua. Nabi Musa masih di langit 6. Nabi Ibrahim langit ke-7. Terus Nabi mana Tata yang masuk ke surga? Loh, kalau kamu nanya ke Islam, al-jannatu hurrimat alal umam hatta tadkhulaha. Alal anbiya. Wa hurrimat alal umam hatta tadkhulaha ummati. Surga ini yang masuk pertama kali Nabi Muhammad. Yesus, antri dulu. Karena kamu Nabi yang gagal. Masa mau masuk surga dulu? Tunggu dulu. Kalau Nabi Muhammad, kenapa masuk surga lebih dulu? Karena dia Sultanul Anbiya. Rajanya para Nabi. Buktinya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam, berhasil. Yesus Ke diutus, surga. untuk seriwil, gagal Yesus. Mau masuk surga dulu, ya dapat. Mau lomba-lomba banyak jemaat. Loh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, perintah puasa, kami puasa. Semua yang disampaikan Nabi Muhammad kami ikutin. Nah, lalu umatnya Nabi Muhammad di seluruh dunia banyak banget. Nah, kalau Yesus, satu pun tidak ada pengikutnya sekarang. Siapa pengikutnya Yesus? Gak ada. Kalau Kristen itu bukan pengikut, perusak ajaran Yesus. Yesus memperkenalkan Tuhan itu Allah, Yesus yang dituhankan.
Tuhan itu Esa, malah 3 mereka. Tuhan tidak pernah menjelma turun jadi manusia. Katanya kata Kristen Tuhan turun jadi manusia. Berarti Yesus ini tidak punya umat sekarang. Kristen, Katolik semua itu bukan pengikut, perusak. Sama dengan saya. Misalnya kalau saya mentuhankan Nabi Muhammad, berarti saya ini bukan pengikut, perusak ajaran Nabi Muhammad. Uang Nabi Muhammad Nabi kok saya tuhankan. Berarti saya ini bukan pengikut, perusak. Nah, seperti Kristen, Katolik, Oneness semuanya itu perusak ajaran Yesus itu. Gitu. Bukan pengikutnya Yesus, bukan perusak. Gitu. Oke. Jadi Pak Ustadz ini mengukur kesuksesan itu dari banyaknya umatnya ya. Satu. Yang kedua, kalau banyaknya umatnya Katolik dicampur Kristen, lebih banyak Kristen. Berarti ini lebih benar. Tapi bukan pengikut Yesus. Oke. Tapi mereka bukan pengikut Yesus. Jangan lari kemana-mana. Sebentar dulu. Tadi konteksnya tidak ada manusia yang lahir keturunan dari Adam dan Hawa yang tidak terkait dengan dosa. Semua di dalam dosa, ya. Nah, Pak Ustadz mengatakan nabi-nabi kalian dimuliakan, beda dimuliakan. Itu kan Anda yang memuliakan, bukan Tuhan. Nah, beda. Kalau dimuliakan Tuhan baru benar. Kalau dimuliakan manusia, nggak benar. Belum tentu benar. Oke? Dimuliakanlah namamu benar. Dimuliakan Tuhan. Nah, jadi menurut Pak Ustadz, Yesus gagal tidak punya jemaat. Nah, yang memang gini, banyak terpanggil, sedikit yang terpilih. Di dalam zaman Nabi Nuh, hanya 8 orang yang selamat. Itu ya, sebagai contoh. Jadi tidak serta memang bumi ini semuanya sepertiga malaikat yang diusir dengan Lucifer dari surga adalah untuk menggoda manusia di bumi ini untuk menyesatkan. Ya, hati-hati kalau memang itu kelicikan iblis untuk menyesatkan, membisikkan kepada kita semua, saudara-saudara, di mana manusia ini supaya sesat. Kalau Yesus mengatakan aku jalan dan kebenaran, itu palsu, ya. Tidak mungkin Bapa mengatakan inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan dan ikutilah dia. Itu adalah firman yang jelas dari Allah sendiri. Nah, sekarang Pak Ustadz, di mana Allah berkata langsung dari mulutnya sendiri, ya, menggaranti semua nabi-nabi. Tolong silakan. Jadi gini ya, para nabi itu dicintai oleh Allah. Contohnya Nabi Muhammad. Di dalam Ali Imran 31. Jangan versi manusia, Pak Ustadz. Ini versi Allah. Tertulis di sini, Allah berkata demikian, Iya. gitu dong. Iya, ini versi Tuhan. Itu dong. Kan saya Kalau di Alkitab itu banyak. Allah berkata, inilah anakku, kepadanya lah aku, Oke. anak yang kukasih, Dengerin kepadanya lah aku dulu. berkenan. Jangan langsung panas. Dengerin dulu kan. Bu Karina pinginnya versi Tuhan kan. Maka saya Ali Imran ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim, kata Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kamu mencintai Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad ini. Maka kamu akan dicintai oleh Allah. Dan dosamu dimaafkan. Nah, Allah sendiri yang ngomong. Ayo. Sama seperti Yesus, kamu ini sering. Di mana? Coba spill sama aku, Pak Ustadz, spill. Aku berani spill Alkitab. Apanya, Mas? Karena Pak Ustadz udah tahu Alkitab, saya nggak tahu, jujur saya nggak tahu Al-Quran. Ali Imran 31. Ya. Gimana bunyinya? Bahasa Indonesianya aja, nggak usah bahasa Arab. Qul, katakan Muhammad, jika mereka ingin mencintai Allah, maka ikutilah aku, maksudnya Nabi Muhammad. Niscaya kalian akan dicintai oleh Allah. Ibaratkan gini Bu Karina. Kalau kamu pingin ada orang perempuan punya anak. Lalu perempuan itu ngomong, kalau kamu ingin dicintai aku, ya kamu harus cintai anakku. Nah, ibaratkan itu, maka kamu akan dicintai oleh aku, kata ibu ini. Begitu juga Allah. Kalau ingin dicintai oleh Allah, cintai utusannya. Bahkan seperti Yesus misalnya, inilah anakku yang kukasihi. Kan gitu. Berarti kalau kita mencintai Yesus di zaman itu,
Ya Allah mencintai kita. Begitu juga ketika Allah mengutus Nabi Muhammad. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, ikuti Nabi Muhammad. Cinta Allah kepada kita. Nah kalau Kristen kan bukan cinta ke Yesus. Yesus kamu mati terkutuk loh. Galatia 3:13. Ini orang anaknya yang dikasihi dikukuk. Beda. Beda deklarasi dengan statement beda. Ini kalau kamu, ya ke semua nabi dikatakan cintailah Allah, cintailah Allahmu, itu kata Nabi. Beda, ini deklarasi loh. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan, saya Presiden Soekarno, ya begitu. Ini mana ada seperti itu di Al-Quran? Statement itu nggak ada. Masih abu-abu gitu. Udah dibacakan, nggak mau nerima. Tidak masalah, yang penting orang yang nyimak tahu. Deklarasi Pak Ustadz, coba mana deklarasi senjata pamungkas di Al-Quran mana? Saya nggak tahu, tapi coba tunjukkan Jika kepada kamu- mana deklarasi statement. Nabi Muhammad disuruh mengatakan kepada manusia, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maka kamu akan dicintai oleh Allah. Siapa yang berkata? Itu kan Allah, Al-Quran itu. Nabi Muhammad disuruh menyampaikan kalimat itu kepada manusia. Jadi kalau ingin dicintai oleh Allah, ikuti Nabi Muhammad. Maka kamu akan dicintai. Bahkan Ada dibilang, aku Bapak, aku Allah berkata. Al-Quran Nggak ada Pak Ustadz. Kau bermualaf, aku bilang dulu. Nggak usah mu'alaf. Kalau mu'alaf nanti saya Soalnya- punya hiburan. Pak Ustadz banyak kali muslim yang ganteng-ganteng ini. Aku mualaf aku kalau ini. Ya, banyak menunggu. Nggak perlu mu'alaf. Justru saya pinginnya Bu Karina tetap Kristen, dia tidak sepi komal. Itu keinginan saya. Nak. Iya, soalnya nggak ada Pak Ustadz. Jaminan dari Allah nggak ada. Langsung aku Allah berkata kepadamu Nabi. Ini katakan kami, plural. Bukan Sudah banyak jamak, ayatnya. plural. Al-Quran itu firmannya Allah. Kamu kan pingin dari Allah kan? Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbakumullah. Ya. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad. Niscaya kamu akan dicintai oleh Allah gitu loh. Kan ini Allah yang ngomong. Itu nggak deklarasi. Pak Ustadz itu bukan deklarasi, bukan. Sama. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah kami merdeka, gitu. Sama dengan Matius 22 ayat 37, inilah anakku yang kukasihi. Maksudnya apa? Yesus dengan Nabi Muhammad itu dicintai oleh Allah. Kalau kita mencintai Yesus, mencintai Nabi Muhammad, ya kita dicintai oleh yang mengasihi mereka ini. Kan para nabi dikasihi oleh Allah. Makanya kami mencintai semua para nabi. Nah kalau Kristen kan benci ke Yesus. Ayo. Enggak. Mana ada Kristen benci ke Yesus? Terkutuklah. Kata Paulus. Menuhankan. Apalagi Paulus. Loh, orang cinta itu mengikuti perintahnya. Nabi Muhammad memerintahkan. Nah kalau kalian kan Nabi aja nggak pernah ketemu Allah Pak Ustadz. Oke, Yesus pernah ketemu Tuhan. Yesus pernah ketemu Tuhannya. Pernah nggak ketemu Allah Oke. Nabi? Enggak, saya nanya. Yesus pernah nggak bertemu dengan Tuhannya? Enggak, saya nanya itu loh. Allah Nabimu pernah ketemu Allah apa enggak? Waktu diurapi. Oke. Waktu diurapi. Saya jawab. Nah, satu-satunya nabi yang bertemu dengan Allah cuma Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj. Lalu Rasulullah bertemu dengan nabi. Apa yang dikatakan nabi ketika bertemu? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Mengucapkan hormat ya kepada Allah, memuliakan Allah. Lalu dibalas oleh Allah karena bertemu langsung. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibaratkan apa? Ada komunikasi langsung. Nah kalau Yesus di bumi, Tuhannya di langit. Kapan? Berarti Nabi sudah pernah ke surga? Loh, pernah. Coba baca Isra Mi'raj. Pernah. Nabi diberi mengelilingi surga, Mas. Sekarang beliau di mana? Nah beliau ke
surga langsung. Isra Mi'raj itu kan Nabi diperlihatkan tentang surga. Sekarang berada di mana? Sekarang beliau berada di mana? Ngabur Pak Ustaz. Kalau masalah ke surga, justru Nabi Muhammad pertama kali masuk surga.